Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bincang Asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan dan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak bisa pantengin terus podcast ini dalam YouTube channel kami Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga, tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Rajak, kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis kandungan yang berpraktik di Rajak Hospital Purwakarta. Mau tahu siapa? Yuk kita langsung kepoin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Dokter mohon izin saya dengan Marjin ya dok ya. Tapi kalau misalnya dokter agak kaku boleh manggil Onti aja dokter ya. Oh, Onti. Onti. Oke, dokter, sebelum kita memulai perbincangan kali ini ya dok ya, alangkah lebih baiknya mungkin dokter bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Rajak semuanya dokter. Oh iya. Iya, boleh mangga dok. Nama saya Dr. Maulia Mardini, SPOG, Mar. Saya praktek di Rumah Sakit Rajak sore hari mulai jam 15.30 sampai dengan selesai. Kalau sahabat Rajak semua pengen berobat atau kontrol kehamilan, enggak dipersilahkan. Jangan takut ya, karena dipikir kalau misalnya dokter Objin itu sesuatu yang menakutkan. Sudah di depan pintu sudah, aduh kayaknya gimana? Deg-degan gitu. duluan ya dok ya. Masih nona, Iya. aduh saya dikira wah sudah hamil duluan. Iya. Gitu, ya. Jangan takut. Oke, kita tunggu ya kontrolnya. Ditunggu ya sahabat Rajak kedatangannya ke Rajak Hospital Purwakarta. Untuk perbincangan kali ini mungkin kita akan membahas tema terkait pentingnya pemeriksaan kandungan oleh dokter spesialis kandungan atau OBGYN ya dok ya. Nah sebelum kita berbicara lebih jauh ya dok ya, apa sih dok, apa pengertian dari dokter spesialis OBGYN dan bagaimana peran utamanya dalam kesehatan perempuan? Oh ya, jadi dokter spesialis OBGYN itu sebenarnya singkatan ya. Oh, jadi singkatan. OBGYN itu adalah obstetri ginekologi. Oke. Jadi secara luas dia itu membagi obstetri itu adalah khusus pemeriksaan kehamilan. Kehamilan di atas usia 20 minggu. Nah, batasnya 20 minggu. Kalau ginekologi itu pemeriksaan kehamilan antara 0 sampai 20 minggu. Nah, cuman kalau ginekologi, jadi obstetri dan ginekologi. Kalau obstetri artinya kebidanan, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan. Kalau ginekologi itu hal-hal yang berkaitan dengan kandungan beserta kehamilan antara 0 sampai 20 minggu. Nah, kandungannya sendiri atau ginekologi itu bisa mengenai tentang kesehatan perempuan, misalnya yang ada tumor seperti kista, miom, ataupun gangguan siklus haid ya, atau menstruasi. Nah, peran utamanya dalam kesehatan perempuan, dokter OBGYN itu dia berperan untuk meningkatkan kesejahteraan wanita hamil serta untuk meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan. Jadi khususnya itu jangan sampai mereka terlambat untuk datang ke rumah sakit. Gitu. Ya banyak contohnya ya, apalagi kasus-kasus yang untuk ginekologi sendiri itu kasus-kasus seperti kanker mulut rahim. Nah, itu masuknya ke ginekologi. Gitu. Atau misalnya hamil di luar kandungan masuknya ke ginekologi. Ya, tapi kalau misalnya hamil dengan darah tinggi, itu preeklamsia dengan usia kehamilan 23 minggu, itu sudah masuknya ke bagian kebidanan atau obstetri. Ya. Jadi sebenarnya OBGYN itu adalah obstetri dan ginekologi. Baik dokter. Tadi dokter menyinggung bahwa peran OBGYN sendiri yaitu untuk bagaimana kita menjaga reproduksi perempuan itu baik. Ya. Nah, kapan sih dok seorang perempuan itu boleh mulai periksa ke OBGYN? Oh ya. Usia, mungkin ada rentang usianya? Iya betul. Kalau untuk pemeriksaan
ke dokter obgyn, Mhm. itu kan kita lihat dari usia memang ya. Oh, Yang disebut oke. usianya itu kan kalau sudah dia masuk usia akhir balik ya. Oh, Nah, di situ iya. kadang-kadang sudah ada gangguan siklus haid, misalnya nggak men Oh, selama 1 tahun, itu sudah mhm. bisa kontrol ke dokter obgyn. Obgyn. Biasanya penemuan-penemuan ini awalnya dia ke dokter anak dulu. Nah, nanti setelah Oh, dari dokter anak, biasanya dokter anak akan merujuk ke dokter kandungan. oke. Ya, terus juga misalnya ada pasien yang merasa kok kayak ada benjolan di Mhm. perutnya Mhm atau mhm di mhm. kemaluannya ada Iya. benjolan, itu bisa langsung ke dokter kandungan tanpa Oke. harus ke ini dulu ya, ke dokter anak sebenarnya nggak apa-apa. Oh, langsung Iya boleh ya, Dok, boleh, ya? kalau misalnya dia Mhm. sudah mengeluh, nggak bisa Mhm jalan, mhm benjolannya mhm. kok makin besar, Mhm terus mhm mhm. disertain badannya Mhm meriang, mhm nah itu mhm. kan kita curiganya sepertinya ada infeksi Oke, gitu. mhm Ya mhm. bisa. Oke. Jadi sebenarnya, eee, usia sih sebenarnya tidak berpengaruh ya, Dok? Iya, Nggak terlalu berpengaruh, cuman mungkin kebanyakan yang memang ke OB itu dari rentang usia yang mulai akil balik karena sudah mulai haid itu mungkin iya ya, Dok, ya? betul. Oke. Nah, dokter, apa aja sih ya, Dok, ya, pemeriksaan yang biasa dilakukan, eee, pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter obgyn terutama saat kehamilan? Oh ya, pada saat kehamilan, Mhm. kalau pada saat usia kehamilannya masih kan kita bagi kalau kehamilan itu ada trimester ya, Iya, ada trimester trimester 1, 2, 3. 3. Jadi kalau trimester 1 itu kan biasanya belum teraba Mhm. tonjolan di perutnya, Mhm. kehamilan itu. Memang biasanya paling penting itu kita melakukan pemeriksaan dengan alat penunjang seperti Mhm. ultrasonografi. Oh, Nah, di USG situ itu kita ya? USG, Mhm apakah mhm. sudah ada kantong kehamilannya, Mhm. apakah ada janinnya, Mhm. ataukah dia sudah ada denyut jantungnya, Mhm itu kita mhm. bisa melihat. Untuk trimester kedua, kita bisa melihat apakah ada kelainan pada bayinya, Oke. bagaimana cairan ketuban, bagaimana letak plasentanya. Hmm. Kemudian pada trimester ketiga kita Mhm. makin mengerucut lagi ya. Ini apakah diameter biometri dari Iya. janin itu sudah sesuai diameter kepala, Mhm perut, mhm apakah mhm. bayinya ini kecil, tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, dari saat itu kita sudah bisa menentukan bagaimana nanti ke depannya. Oke. Mudah-mudahan dia bisa lahir normal atau mungkin Hmm. dianya ini kayaknya agak sulit ya kalau Mhm kita mhm lakukan mhm mhm. lahir dengan normal Normal. gitu. Hmm. Ya. Makanya mungkin, eee, penting ya, Dok, ya, Iya, pemeriksaan kehamilan itu ya memang sangat dianjurkan ya, Dok, ya. iya betul. Nah, eee, dokter, mungkin ada resiko kalau misalnya ibu hamil itu nggak melakukan kontrol rutin gitu ke dokter, itu resiko apa aja yang mungkin nanti akan terjadi? Oh iya. Oke, dokter, pertanyaan selanjutnya, bagaimana deteksi dini oleh dokter kandungan, eee, agar bisa mencegah komplikasi kehamilan seperti preeklamsi atau mungkin bayi lahir prematur. Nah, untuk di Rajak Hospital Purwakarta sendiri ya, Dok, ya, pemeriksaan kehamilannya itu ada pemeriksaan apa aja, Dok? Terus tindakannya apa aja, Dok? Hati layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.